Suamiku tertawa di telepon, memamerkan pesta mewahnya bersama selingkuhan menggunakan kartu ATM-ku yang dicurinya. Dia pikir aku bodoh dan tak berdaya. Dia tidak tahu, tawa itu akan menjadi tangisan terakhirnya saat kehancuran yang kusiapkan datang menjemput. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ponselku bergetar hebat di atas meja marmer, memecah keheningan ruang kerjaku yang luas dan dingin. Nama, suamiku sayang, berkedip di layar. Sebuah nama kontak yang dulu kubuat dengan penuh cinta, namun kini terasa seperti sebuah lelucon yang paling menyedihkan. Aku tidak langsung mengangkatnya. Aku membiarkannya berdering beberapa kali, menyesap teh melati hangatku perlahan, dan menatap pemandangan kota Jakarta dari lantai 30 gedung perkantoran milikku. Di bawah sana, ribuan orang berlomba dengan waktu, mengejar rezeki. Sementara di sini, di ruangan berpendingin udara yang hening ini, aku, Valerie, sedang menghitung mundur detik-detik kehancuran seseorang yang pernah sangat kucintai. Aku menggeser tombol hijau di layar ponsel, lalu mengaktifkan mode pengeras suara. Aku tidak perlu mendekatkan ponsel itu ke telinga. Suara bising musik dan denting gelas langsung memenuhi ruanganku, diikuti suara tawa yang sangat aku kenal. Suara Rafa, suamiku. Halo, Valerie, istriku yang paling sibuk dan paling hemat sedunia. Suara Rafa terdengar berat, sedikit menyeret. Jelas dia sudah minum alkohol. Nada bicaranya penuh cemoohan, seolah dia sedang berbicara dengan pelayan rendahan, bukan istrinya sendiri. Ada apa, Mas? Tanyaku tenang. Suaraku datar, tanpa emosi. Aku memutar kursi kerjaku, menatap layar komputer yang menampilkan grafik pergerakan saham perusahaan. Cuma mau kasih tahu kabar gembira, katanya sambil tertawa lagi. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara tawa perempuan lain yang melengking manja, juga suara ibuku mertua, Ibu Hesti, yang berteriak memesan makanan. Pelayan, tambah lobster dan wagyunya. Jangan lama, teriak Ibu Hesti. Hatiku berdesir nyeri mendengar suara itu, tapi akal sehatku segera membekukannya. Lihat notifikasi ponselmu. Tidak? Tanya Rafa dengan nada menantang. Aku baru saja mengambil kartu black card dari dompetmu tadi pagi saat kamu mandi. Kamu pasti belum sadar, kan? Dasar wanita karir yang ceroboh. Aku melirik dompetku yang tergeletak di sofa. Tentu saja aku tahu. Aku melihatnya mengambil kartu itu dari balik pantulan cermin rias pagi ini. Aku sengaja membiarkannya. Aku sengaja tidak berteriak, maling. Itu adalah umpan. Oh, kartu itu, jawabku santai. Ya, aku melihat notifikasinya. Transaksi di restoran hotel bintang 5. Nominalnya cukup besar. Mas? Cukup besar? Hah? Rafa mendengus sombong. Ini baru permulaan. Valerie, aku sedang merayakan ulang tahun Bianca. Kamu tahu Bianca, kan? Ah, mungkin kamu pura-pura tidak tahu. Dia wanita yang jauh lebih mengerti aku daripada kamu. Dan lihat, ibuku juga ada di sini. Kami sedang pesta besar-besaran. Pesta yang tidak akan pernah bisa kau nikmati karena kau terlalu sibuk menimbun uang recehanmu itu. Mas, itu kartu kredit perusahaan atas namaku. Kataku, masih dengan nada pura-pura polos, memancingnya lebih jauh. Tagihannya akan sangat mahal. Aku tidak peduli, bentak Rafa. Aku akan foya-foya dengan uangmu. Aku akan habiskan limit kartu ini sampai 0. Anggap saja ini bayaran karena aku sudah bersabar menjadi suamimu selama ini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma beruntung punya warisan orang tua. Tanpa itu, kamu bukan apa-apa dibanding Bianca. Suara Bianca terdengar mendekat ke ponsel. Mas Rafa, sudahlah, jangan bicara sama wanita membosankan itu. Ayo kita cheers lagi. Bilang sama dia, terima kasih ya buat traktirannya, Tante Valerie. Tawa mereka meledak bersamaan. Darahku mendidih, tapi bukan karena marah, melainkan karena antisipasi. Mereka seperti tikus yang sedang menari di atas perangkap, mengira keju yang mereka makan adalah hadiah gratis. Silakan, Mas, jawabku akhirnya, bibirku melengkung membentuk senyuman tipis yang dingin.
Pesan yang paling mahal. Pesan champagne terbaik yang mereka punya. Nikmati detik-detikmu merasa jadi orang kaya. Anggap saja itu pesta perpisahan. Perpisahan? Rafa terdengar bingung sejenak, tapi kemudian tertawa lagi, lebih keras. Maksudmu kita cerai? Silakan saja. Tapi setelah aku kuras hartamu, kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa, Valerie. Kamu wanita lemah tanpa aku. Bersenang-senanglah, Rafa, tutupku. Klik. Sambungan terputus. Ruanganku kembali hening. Hanya ada suara dengungan halus dari pendingin ruangan. Pintu ruanganku diketuk pelan. Mario, asisten pribadiku yang setia, masuk dengan membawa tablet. Wajahnya terlihat khawatir, tapi matanya memancarkan keseriusan. Ibu Valerie, sapanya sopan. Sistem keamanan bank baru saja mengirim peringatan. Ada transaksi mencurigakan dalam jumlah besar di restoran The Grand Royal. Totalnya sudah mencapai 50 juta rupiah dalam waktu 20 menit. Apakah ibu ingin saya memblokirnya sekarang? Aku menggeleng pelan, lalu berdiri dari kursi kerjaku dan berjalan menuju jendela besar. Jangan dulu, Mario. Biarkan mereka makan. Biarkan mereka minum sampai kenyang. Biarkan tagihannya membengkak sampai mereka merasa seperti raja dan ratu. Tapi, Bu. Mario ragu. Nominalnya? Mario, potongku sambil berbalik menatapnya. Uang 50, 100, atau 200 juta itu tidak ada artinya dibanding harga diri yang sudah mereka injak-injak selama 3 tahun ini. Aku tidak memblokir kartunya karena aku ingin mereka merasa di atas angin. Tapi, aku menatap jam tanganku. Atur limitasi khususnya sekarang. Izinkan transaksi berjalan lancar sampai mereka selesai makan. Begitu mereka meminta bon tagihan terakhir untuk pembayaran total, pastikan kartunya mati. Pastikan sistem menolaknya dengan kode, kartu curian. Mario tersenyum, mengerti arah permainanku. Baik, Bu. Serangan psikologis. Lalu, bagaimana dengan pihak kepolisian? Hubungi Sinta. Suruh dia siapkan berkas-berkasnya. Kita akan berangkat ke restoran itu 1 jam lagi. Aku ingin melihat wajah Rafa saat dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa namaku. Aku kembali duduk, mengambil foto pernikahan kami yang masih terpajang di meja. Di foto itu, Rafa tersenyum manis, memelukku seolah aku adalah dunianya. Dulu, aku percaya senyuman itu. Dulu, aku pikir dia adalah pangeran yang tulus mencintaiku apa adanya, bukan karena harta peninggalan orang tuaku. Betapa bodohnya aku. Wanita yang mereka hina sebagai pencari recehan, ini sebenarnya adalah pemilik saham mayoritas dari 3 perusahaan properti terbesar di kota ini. Rafa selalu lupa, atau mungkin dia terlalu bodoh untuk menyadari, bahwa gaya hidup mewahnya selama ini, mobil sport yang dia kendarai, jam tangan branded yang dia pakai, setelan jas mahal yang membalut tubuhnya, semuanya dibayar oleh keringatku. Dia meremehkanku karena aku jarang tampil mencolok. Aku lebih suka memakai kemeja sederhana, dan naik mobil sedan biasa ke kantor, agar tidak menarik perhatian. Bagi Rafa dan ibunya, penampilan adalah segalanya. Bagi mereka, kaya berarti pamer. Tunggu saja, Rafa, bisikku pada foto itu sebelum melemparnya ke tempat sampah di sudut ruangan. Bingkai kaca itu pecah berantakan, sama seperti perasaanku padanya yang kini sudah hancur tak bersisa. Kamu bilang mau foya-foya dengan uangku? Hari ini, kamu akan membayar setiap rupiah yang kamu curi dengan harga dirimu. Aku menekan tombol intercom di mejaku. Mario, siapkan mobil. Kita akan pergi berpesta. Mobil sedan hitamku membelah kemacetan Jakarta. Di dalam keheningan kabin, pikiranku melayang mundur, jauh ke belakang. Ke masa 6 bulan lalu, ke titik di mana aku mulai menyadari bahwa rumah tanggaku sebenarnya hanyalah sebuah panggung sandiwara yang konyol. Semua bermula dari kebohongan tentang pekerjaan. Selama 2 tahun pernikahan kami, Rafa selalu membanggakan dirinya sebagai seorang direktur operasional di sebuah perusahaan logistik multinasional. Setiap pagi, dia akan mengenakan jas rapi, menyisir rambutnya dengan klimis, menyemprotkan parfum mahal yang kubelikan, dan berangkat dengan mobil yang cicilannya kulunasi. Dia selalu pulang malam, dengan wajah lelah yang dibuat-buat, mengeluh tentang klien yang rewel,
atau rapat dewan direksi yang alot. Aku, sebagai istri yang berbakti, selalu menyambutnya dengan air hangat dan pijatan di kaki. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa dia sedang berjuang untuk masa depan kami. Sampai suatu sore yang mendung 6 bulan lalu. Waktu itu, aku pulang lebih awal dari kantor karena migrain yang menyerang tiba-tiba. Aku memutuskan untuk lewat jalan tikus guna menghindari macet. Saat mobilku melintasi sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh dari kawasan perkantoran elit tempat Rafa mengaku bekerja, mataku menangkap sesuatu yang familiar. Itu mobil Rafa. Terparkir di depan kafe tersebut. Awalnya, aku berpikir positif. Mungkin dia sedang meeting di luar kantor dengan klien. Namun, rasa penasaran mendorongku untuk menepikan mobil. Aku memakai kacamata hitam dan topi, lalu masuk ke kafe itu. Pemandangan yang kulihat menghancurkan hatiku. Rafa tidak sedang meeting. Dia sedang duduk santai dengan kaki diangkat ke kursi seberang, bermain game online di ponselnya sambil merokok dan tertawa-tawa dengan beberapa pria yang terlihat urakan. Tidak ada laptop, tidak ada berkas kerja. Hanya ada puntung rokok dan gelas kopi murah. Aku bersembunyi di balik rak majalah, mencoba menguping pembicaraan mereka. Gila lo, Raf. Skin game mahal gitu lo beli lagi? Duit dari mana? Tanya salah satu temannya. Rafa tertawa lepas. Santai, bro. Istri gue kan ATM berjalan. Selama gue bilang itu buat biaya hiburan klien, dia pasti transfer. Dia itu bego banget soal gituan. Dia taunya gue kerja keras banting tulang, padahal gue udah nganggur setahun lebih. Duniaku runtuh seketika. Setahun? Dia sudah di PHK setahun lalu dan tidak memberitahuku? Tapi lo nggak takut ketahuan? Tanya temannya lagi. Nggak lah. Valerie itu lugu. Dia terlalu sibuk ngurusin bisnis bapaknya yang ribet itu. Yang penting gue pulang pasang muka capek. Dia langsung luluh. Lagian, nyokap gue juga pinter nutupinnya. Kalau gue lagi males pulang, gue nginep di apartemen Bianca, terus nyokap yang bilang ke Valerie kalau gue lagi dinas luar kota. Nama Bianca disebut. Itu pertama kalinya aku mendengar nama itu. Saat itu, rasanya aku ingin melabraknya saat itu juga. Ingin kuteriakan di depan teman-temannya bahwa semua baju yang dia pakai, rokok yang dia hisap, dan pulsa data yang dia pakai main game itu adalah uangku. Tapi aku menahannya. Tanganku gemetar hebat memegang ujung rak majalah. Air mataku jatuh, tapi aku menyekanya kasar. Jika aku melabraknya sekarang, dia pasti akan bersilat lidah. Dia akan memutarbalikkan fakta, menangis, bersujud, dan aku, dengan bodohnya, mungkin akan memaafkannya. Tidak. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku butuh rencana. Aku keluar dari kafe itu diam-diam, kembali ke mobil, dan menangis sendirian di balik kemudi sampai dadaku sesak. Sejak hari itu, mataku terbuka lebar. Aku mulai memperhatikan pola tingkah lakunya di rumah. Sikapnya yang dulu kuanggap sebagai kelelahan bekerja, kini terlihat jelas sebagai kemalasan yang arogan. Malam itu juga, setelah kejadian di kafe, Rafa pulang ke rumah jam 9 malam. Dia membanting tas kerjanya di sofa, lalu berteriak memanggilku. Valerie, makan malam mana? Aku capek banget seharian ngurus proyek jembatan di Kalimantan. Serunya. Padahal aku tahu seharian dia cuma main game di kafe pinggiran. Aku keluar dari kamar, membawa nampan berisi sup. Makanlah, Mas. Maaf aku cuma masak sup. Aku agak pusing hari ini. Rafa menatap sup itu dengan jijik. Sup lagi? Kamu ini istri macam apa sih? Suami kerja keras cari duit miliaran, dikasih makan air kuah begini? Harusnya kamu pesenin steak atau apa kek? Kamu kan punya uang. Uang belanja bulan ini sudah menipis. Mas, jawabku pelan, berbohong. Aku ingin melihat reaksinya. Halah, alasan, bentaknya. Minta lagi sama bagian keuangan perusahaanmu. Jangan pelit sama suami sendiri. Ingat, surga istri itu ada di suami. Kalau aku nggak ridho, rezekimu seret, tahu rasa. Dia memanipulasi agama untuk menutupi ketidakmampuannya. Dia menggunakan posisinya sebagai suami untuk memeras keringatku, sementara dia sendiri tidak menafkahi serupiah pun selama setahun terakhir. Setiap kali aku bertanya soal gajinya, dia selalu beralasan,
Uangnya ditabung buat masa depan kita. Uangnya diputar buat investasi saham. Jangan tanya-tanya terus. Kamu gak percaya sama suami. Dan aku percaya. Betapa bodohnya aku. Penderitaanku semakin lengkap dengan kehadiran Ibu Hesti. Mertuaku itu hampir setiap hari datang ke rumah kami. Bukan untuk membantu, tapi untuk mengawasi dan meminta jatah. Valerie. Suara cempreng Ibu Hesti masih terngiang di telingaku saat dia datang minggu lalu. Dia masuk ke kamar kami tanpa mengetuk, membuka lemari pakaianku, dan mengacak-acak isinya. Tas yang ini buat ibu ya. Kamu kan jarang pakai. Sayang kalau debuan. Tapi Bu, itu hadiah dari klien. Ah, pelit kamu. Rafa itu anak kesayangan ibu. Kalau kamu sayang Rafa, kamu harus sayang ibu juga. Lagian Rafa bilang gajinya dia besar. Tapi kok kamu gak pernah beliin ibu emas? Pasti uang Rafa kamu simpan sendiri kan buat foya-foya, tuduhnya. Ironis. Sungguh ironis. Anaknya pengangguran yang menghabiskan uang istri, tapi di mata ibunya, akulah parasit yang menahan rezeki anaknya. Rafa tidak pernah meluruskan hal ini. Dia justru menikmati citra sebagai suami sukses di depan ibunya, membiarkan aku menjadi sasaran kebencian. Puncaknya adalah ketika aku menemukan tagihan kartu kredit atas nama Rafa yang terselip di laci mobil, yang tentu saja tagihannya aku yang bayar lewat auto debit rekening, bersama tanpa kucermati rinciannya. Di sana tertera transaksi pembelian perhiasan berlian seharga 30 juta rupiah, tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang kedua bulan lalu. Waktu itu, Rafa pulang tanpa membawa kado apa-apa untukku. Dia hanya mencium pipiku dan berkata, "Maaf sayang, uangku lagi nyangkut di investasi, tahun depan ya aku belikan pulau." Lalu, untuk siapa berlian 30 juta itu? Sekarang aku tahu. Untuk Bianca. Selama ini aku hidup dalam kepalsuan. Rafa membangun istana megahnya di atas punggungku yang bungkuk bekerja. Dia menginjak kepalaku agar dia terlihat tinggi. Dia menjadikan ketulusanku sebagai kelemahan untuk dieksploitasi. Kebohongan intinya bukan hanya soal dia di PHK. Kebohongan terbesarnya adalah dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai fasilitas yang bisa kuberikan. Aku hanyalah sapi perah yang harus tetap gemuk agar bisa terus diperas susunya sampai mati. Lamunanku buyar saat mobil berhenti di lampu merah. Mario menoleh ke belakang. "Ibu baik-baik saja?" Wajah ibu pucat. Aku menarik napas panjang, mengusir bayangan masa lalu yang menyakitkan itu. Rasa sakit itu kini telah berubah menjadi bahan bakar. "Aku baik-baik saja, Mario," jawabku tegas. "Jalan terus. Jangan sampai kita terlambat untuk acara utamanya." Aku menatap jalanan di depan. Dulu aku diam demi menjaga martabat suami. Dulu aku mengalah demi keutuhan rumah tangga. Tapi hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Martabatku, hartaku, dan kebahagiaanku. Rafa sudah membangun panggung kebohongannya sendiri. Dan hari ini, aku akan menjadi sutradara yang menurunkan tirai pertunjukannya dengan cara yang paling tragis. Seminggu sebelum hari penghakiman ini tiba, aku sedang berada di rumah sendirian. Rumah besar yang kami tempati ini terasa begitu kosong dan dingin, persis seperti hatiku belakangan ini. Rafa pamit pagi-pagi sekali dengan alasan ada rapat darurat di luar kota, padahal aku tahu dia hanya pergi ke apartemen wanita itu. Ibu Hesti juga sedang tidak berkunjung. Mungkin sibuk dengan arisan sosialita palsunya di mana dia memamerkan kekayaan yang bukan miliknya. Keheningan rumah ini memberiku waktu untuk berpikir. Namun hari itu, takdir memberiku lebih dari sekadar waktu. Takdir memberiku kunci kehancuran mereka. Semuanya berawal dari hal sepele. Aku sedang mencari berkas asuransi kesehatan kami yang terselip entah di mana. Aku ingat Rafa pernah meminjamnya bulan lalu dengan alasan ingin memperbarui data, tapi tidak pernah dia kembalikan. Langkah kakiku membawaku ke ruang kerja pribadi Rafa di lantai 2. Ruangan ini adalah wilayah terlarang bagiku. Rafa selalu melarangku masuk dengan alasan, banyak dokumen rahasia perusahaan, dan dia butuh privasi. Betapa naifnya aku dulu mematuhi larangan itu, mengira dia benar-benar menjaga etika kerja profesional. Biasanya, pintu ruangan itu selalu terkunci rapat. Kuncinya hanya dia yang pegang. Tapi hari ini, saat aku memutar gagang pintunya, pintu itu terbuka dengan bunyi klik pelan.
Rafa lupa menguncinya. Sebuah kecerobohan kecil yang akan dia sesali seumur hidupnya. Aku melangkah masuk. Ruangan itu berantakan. Asbak penuh puntung rokok, kaleng minuman berserakan, dan bau apek menguar di udara. Tidak ada aura profesionalisme sedikit pun di sini. Di meja kerjanya, tumpukan kertas tagihan kartu kredit berserakan, tagihan yang biasanya dia sembunyikan dariku. Tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Mataku tertuju pada sebuah brankas besi kecil di sudut ruangan, di balik lemari buku yang pintunya sedikit terbuka. Brankas itu berwarna hitam legam, terlihat kokoh dan menyimpan banyak misteri. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu aku tidak seharusnya lancang, tapi rasa curiga yang sudah menumpuk selama 6 bulan terakhir mendorongku mendekat. Tentu saja brankas itu terkunci dengan kode digital. Aku terdiam sejenak, mencoba menebak kombinasi angkanya. Aku mencoba tanggal pernikahan kami, 1010. Lampu merah berkedip, bunyi bip penolakan terdengar. Salah. Hatiku mencelos. Tentu saja bukan tanggal pernikahan kami. Rafa tidak sebucin itu. Aku mencoba tanggal ulang tahunnya. Salah lagi. Aku mencoba tanggal ulang tahunku. Masih salah. Lalu, sebuah ingatan menyakitkan melintas di kepalaku. Tanggal yang kulihat di postingan Instagram wanita bernama Bianca itu, saat Rafa memberinya kejutan ulang tahun yang kutemukan lewat akun palsuku. Tanggal 25 bulan Juli, 2507. Dengan jari gemetar, aku menekan angka-angka itu. 2507. Klik. Suara mekanik terdengar, dan pintu brankas itu terbuka perlahan. Napasku tercekat. Jadi benar. Kode brankas suamiku, tempat dia menyimpan hal-hal paling berharga baginya, adalah tanggal lahir selingkuhannya. Rasa mual menghantam perutku, tapi aku menahannya. Sekarang bukan waktunya menangis. Aku harus tahu apa yang ada di dalamnya. Isi brankas itu bukan emas batangan atau uang tunai. Isinya jauh lebih mematikan. Tumpukan dokumen. Aku mengambil tumpukan paling atas. Itu adalah buku tabungan bank swasta atas nama Rafa yang tidak pernah aku ketahui. Aku membukanya, dan mataku terbelalak melihat mutasi rekeningnya. Ada aliran dana masuk yang rutin setiap bulan, itu uang yang kutransfer ke rekening utamanya untuk kebutuhan rumah tangga yang dia pindahkan ke sini. Tapi yang membuatku syok adalah aliran dana keluarnya. Hampir setiap minggu, ada transfer sebesar 5 hingga 10 juta rupiah ke sebuah akun bernama MPO Slot Jaya dan Poker Naga 88. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan pekikan kaget. Judi online. Jadi selama ini, uang keringatku yang kuberikan untuk dia berobat, untuk dia membeli bensin, untuk dia memberi makan ibunya, habis di meja judi maya. Pantas saja dia selalu mengeluh kekurangan uang. Pantas saja Ibu Hesti sering datang meminjam uang dengan alasan sakit, padahal kulihat di mutasi berikutnya ada transfer dari Rafa ke rekening Ibu Hesti dengan keterangan, modal lagi Bu. Ibu dan anak sama saja. Mereka sindikat penipu di dalam rumahku sendiri. Ibunya berjudi, anaknya memfasilitasi dengan uang menantunya. Aku membalik halaman buku tabungan itu dengan tangan gemetar karena marah. Di halaman terakhir, ada transaksi debit otomatis yang sangat besar. 50 juta rupiah per bulan. Keterangannya, sewa apartemen Kemang Skyview, unit 18B. Kemang Skyview. Itu apartemen mewah. 50 juta sebulan? Itu harga sewa yang fantastis. Bianca tinggal di sana, sementara aku, istri sahnya, masih sering berhemat belanja sayur di pasar tradisional agar bisa menabung untuk masa depan kami. Dia justru membiayai pelakornya hidup bak putri raja di Istana Langit. Air mataku menetes jatuh ke atas kertas itu, tapi aku segera menyekanya. Belum selesai. Masih ada satu amplop coklat tebal di dasar brankas. Amplop itu terlihat paling tua dan paling lusuh. Aku mengambilnya. Perasaanku tidak enak. Amplop ini terasa berat. Seberat dosa yang disimpannya. Perlahan, aku membuka tali pengikat amplop itu dan menarik isinya keluar. Selembar sertifikat tanah dan bangunan. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ini sertifikat rumah ini. Rumah warisan almarhum ayahku. Rumah tempat kami tinggal sekarang. Sertifikat yang seharusnya tersimpan aman di deposit box bank atasku namaku sendiri.
Bagaimana bisa ada di sini? Aku memeriksa dokumen pendampingnya. Sebuah surat perjanjian utang piutang dengan kop surat sebuah lembaga keuangan non-bank, lebih tepatnya, rentenir berkedok koperasi. Di sana tertulis bahwa sertifikat ini digadaikan sebagai jaminan utang sebesar 2 miliar rupiah. Dan di bagian bawah, di kolom tanda tangan pemilik agunan, ada tanda tanganku. Valerie Kusuma. Tapi itu bukan tulisanku. Goresannya sedikit kaku, tarikannya terlalu tebal. Itu tanda tangan palsu. Rafa memalsukan tanda tanganku. Dia mencuri sertifikat asli dari deposit box. Aku ingat dia pernah meminjam kunciku dengan alasan mau menyimpan perhiasan ibu, dan dia menggadaikan rumah warisan ayahku untuk mendapatkan uang tunai 2 miliar rupiah. 2 miliar. Uang itu pasti sudah habis dia gunakan untuk judi dan memanjakan Bianca serta ibunya. Tubuhku merosot ke lantai. Punggungku bersandar pada kaki meja kerja Rafa yang dingin. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini bukan lagi sekadar sakit hati seorang istri yang dikhianati. Ini adalah kriminal murni. Pemalsuan dokumen, pencurian aset, penipuan. Suamiku bukan hanya seorang peselingkuh. Dia adalah penjahat. Selama ini aku berpikir untuk berpisah baik-baik. Aku berpikir untuk mengajukan gugatan cerai, membagi harta Gonogini, jika ada sisa, dan membiarkan dia pergi. Tapi penemuan ini mengubah segalanya. Dokumen di tanganku ini bukan sekadar kertas. Ini adalah senjata, pemusnah massal yang dia rakit sendiri. Senjata yang bisa mengirimnya membusuk di balik jeruji besi selama bertahun-tahun. Dia telah menggali kuburannya sendiri, dan dengan bodohnya meninggalkan skopnya di sini, di brankas yang kodenya adalah tanggal lahir selingkuhannya. Rasa takutku hilang. Rasa cintaku yang tersisa menguap tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah dingin yang membekukan hati. Aku bangkit berdiri, membersihkan debu di rokku. Aku mengeluarkan ponselku. Aku memotret setiap lembar dokumen itu dengan detail. Aku memotret layar mesin judi di ponsel bekasnya yang tergeletak di laci. Aku memotret semuanya sebagai bukti cadangan. Setelah itu, aku mengambil dokumen asli sertifikat tanah dan surat gadai palsu itu. Aku tidak akan membiarkannya tetap di sini. Dokumen judi dan sewa apartemen aku kembalikan ke posisi semula, agar dia tidak curiga. Tapi sertifikat ini adalah kartu asku. Aku keluar dari ruangan itu dan menguncinya kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jantungku masih berpacu cepat, tapi pikiranku jernih luar biasa. Hari itu, Valerie yang lugu dan penurut telah mati di ruang kerja suaminya. Dan dari abunya, bangkit seorang wanita yang siap membakar siapa saja yang telah mengkhianatinya. Mereka ingin bermain api? Baik. Aku akan pastikan mereka hangus tak bersisa. Aku menggenggam sertifikat itu erat-erat di dadaku. Tunggu tanggal mainnya, Rafa, bisikku pada kesunyian rumah. Kamu pikir kamu raja di istana ini. Kamu tidak tahu, Ratu sudah memegang pedang eksekusi di tangannya. Cahaya matahari pagi menembus tirai kamar tidurku, namun tidak ada kehangatan yang kurasakan. Hari ini adalah hari yang telah kutunggu-tunggu. Hari di mana bom waktu yang kusiapkan akan meledak. Aku bangun dari tempat tidur king size yang terasa terlalu luas untuk satu orang. Rafa tidak pulang semalam. Dia mengirim pesan singkat pukul 2 pagi, lembur di kantor, sayang. Jangan tunggu aku. Pesan klise yang sudah ratusan kali kubaca. Bedanya, kali ini aku tahu dia tidak di kantor. Dia sedang bersiap-siap untuk pesta ulang tahun Bianca. Aku berjalan menuju meja rias. Di sana, dompetku tergeletak dalam posisi sedikit miring. Tidak seperti caraku biasa menaruhnya. Aku mendekat, membukanya perlahan. Slot kartu paling depan kosong. Kartu, black card, prioritas bank swasta itu hilang. Senyum miring terukir di bibirku. Rafa benar-benar melakukannya. Dia mengambil umpan itu. Seperti ikan bodoh yang melihat cacing gemuk, dia langsung menyambarnya tanpa melihat kail tajam di baliknya. Aku tidak panik. Aku tidak marah. Justru aku merasa lega. Dengan dia mengambil kartu itu, dia baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri secara sukarela. Aku meraih ponselku dan segera menghubungi Mario, asisten pribadiku. Selamat pagi, Bu Valerie, sapa Mario dengan suara sigap. Dia tahu hari ini adalah hari penting. Mario,
kumpulkan tim sekarang di kantorku. Panggil Sinta juga. Rafa sudah mengambil kartunya. Operasi, pesta terakhir, dimulai, perintahku singkat. Baik, Bu. Saya siapkan semuanya. Apakah Ibu ingin saya melaporkan kehilangan ke bank sekarang? Jangan, cegahku. Kalau kamu laporkan sekarang, kartunya akan diblokir sebelum dia sampai di kasir. Itu tidak seru. Aku ingin dia makan dulu. Aku ingin dia merasa jadi raja dulu. Hubungi manajer bank prioritas saya, Pak David. Katakan padanya ini instruksi langsung dariku, jangan blokir kartu itu untuk transaksi di bawah 10 juta. Biarkan lolos. Tapi, pasang trigger system. Begitu ada transaksi di atas 50 juta dalam satu kali gesek, atau akumulasi mencapai angka tertentu dalam 1 jam, tolak transaksi itu dengan kode stolen card, dan otomatis kirim sinyal ke kepolisian terdekat sebagai tindak kejahatan yang sedang berlangsung. Sangat brilian, dan sangat kejam. Bu, suara Mario terdengar kagum. Bagaimana dengan bukti-bukti? Aku bawa semuanya. Kita ketemu 1 jam lagi. 1 jam kemudian, aku sudah duduk di ruang rapat pribadiku di kantor. Di hadapanku duduk Sinta, pengacara andalanku yang sudah seperti saudara sendiri, dan Mario yang sedang mengetik cepat di laptopnya. Di atas meja, terhampar, harta karun, yang kutemukan di brankas Rafa seminggu lalu. Valerie, kamu yakin mau melakukan ini secara terbuka? Tanya Sinta sambil meneliti surat gadai palsu itu. Wajahnya serius. Dengan bukti pemalsuan tanda tangan ini saja, kita bisa memenjarakan dia minimal 5 tahun. Pasal 263 KUHP. Belum lagi penggelapan aset dalam rumah tangga. Aku tidak mau cuma memenjarakan dia, Sin, jawabku sambil menyesap kopi hitamku tanpa gula. Pahit, seperti hidupku 3 tahun ini. Kalau cuma penjara, itu terlalu mudah. Orang masih bisa kasihan padanya. Orang masih bisa berpikir aku istri yang tega memenjarakan suami. Tidak, aku ingin penghancuran total. Aku berdiri, berjalan mengelilingi meja rapat. Aku ingin mempermalukan dia di depan selingkuhannya. Aku ingin mempermalukan selingkuhannya di depan umum. Aku ingin ibunya melihat anak kebanggaannya diseret polisi seperti maling ayam. Aku ingin menghancurkan mental mereka sebelum hukum menghancurkan fisik mereka. Sinta mengangguk, tersenyum bangga. Baiklah. Kalau begitu, skenarionya kita perketat. Saya sudah siapkan surat gugatan cerai. Kamu tinggal tanda tangan di sini. Begitu polisi datang menangkapnya nanti, surat ini akan jadi kado tambahan. Jadi saat dia masuk sel, statusnya sudah bukan suamimu lagi secara agama dan negara dalam proses. Aku mengambil pena emas yang disodorkan Sinta. Tanpa ragu sedikitpun, aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Goresan tinta itu terasa begitu membebaskan. Rasanya seperti memotong rantai besi yang melilit leherku selama ini. Sudah, kataku sambil menyerahkan kembali map itu. Sekarang, Mario, bagaimana posisi target? Mario memutar layar tabletnya ke arah kami. Sebuah titik merah berkedip di peta digital. Aku memang memasang GPS di mobil Rafa diam-diam sejak penemuan brankas itu. Target sedang bergerak menuju butik perhiasan di Plaza Indonesia, lalu arahnya menuju The Grand Royal Hotel. Sesuai dugaan ibu, dia akan mengadakan pesta di restoran hotel itu, lapor Mario. Bagus, gumamku. Biarkan dia belanja perhiasan dulu. Biar tagihannya makin bengkak. Biar utangnya makin menumpuk. Ingat, kartu itu masih atas namaku secara teknis, tapi tagihannya akan menjadi utang pidana begitu aku melapornya sebagai pencurian. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar di sudut ruang rapat. Wanita di cermin itu terlihat berbeda. Rambutku yang biasanya kuikat asal-asalan kini kutata rapi, tergerai bergelombang dengan anggun. Wajahku yang biasanya polos, tanpa riasan kini kupulas dengan make up yang tegas. Lipstik merah darah menghiasi bibirku, menyimbolkan keberanian. Mario, siapkan bajuku, perintahku. Yang mana, Bu? Gaun hitam yang ibu beli di Paris? Bukan. Itu terlalu berkabung. Aku tersenyum dingin. Ambilkan setelan blazer merah marun dan celana bahan yang kupesan dari desainer minggu lalu. Aku ingin terlihat seperti bos yang sedang memecat karyawannya,
bukan janda yang sedang menangisi suaminya. Sinta tertawa kecil. Kamu benar-benar sudah siap, Val? Lebih dari siap, jawabku. Aku membayangkan wajah Rafa nanti. Wajah sombongnya yang akan berubah menjadi pucat pasi. Wajah Bianca yang akan luntur kecantikannya saat sadar dia bukan siapa-siapa. Dan wajah Ibu Hesti yang akan kehilangan kata-kata. Aku mengecek jam tanganku. Pukul 11 siang. Pesta mereka pasti dimulai saat makan siang. Sinta, kamu hubungi rekanmu di kepolisian. Pastikan mereka standby di dekat hotel, tapi jangan masuk sebelum ada sinyal dari sistem ban. Aku mau momen penangkapannya dramatis. Siap, Komandan, canda Sinta, meski matanya menyiratkan keseriusan profesional. Aku kembali duduk, menatap tumpukan bukti di meja. Ada rasa sakit yang menyelinap kecil di sudut hati. Rasa sakit karena menyadari bahwa pernikahan yang kubangun dengan mimpi indah harus berakhir di meja strategi perang seperti ini. Tapi rasa sakit itu segera tertutup oleh kenyataan. Rafa tidak pernah memberiku pilihan. Dia yang memilih jalan ini. Dia yang memilih untuk mencuri, berbohong, dan berkhianat. Aku hanya merespons. Dan respons seorang wanita yang terluka akan jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dia bayangkan. Ponselku bergetar lagi. Notifikasi transaksi masuk. Transaksi berhasil. Toko emas mulia, Rp 25 juta. Dia baru saja membeli kalung. Kataku datar pada Mario. Loloskan. Baik, Bu. Diloloskan. 5 menit kemudian. Transaksi berhasil. Butik branded, Rp 15 juta. Dia membeli baju baru untuk pesta. Komentarku lagi. Loloskan. Aku bisa membayangkan Rafa sedang tertawa-tawa dengan Bianca, menggesek kartuku dengan gaya sokaya, tidak tahu bahwa setiap gesekan itu adalah paku yang dia tancapkan ke peti matinya sendiri. Sebentar lagi, Rafa, bisikku pelan. Makanlah sepuasmu. Belanjalah sepuasmu. Karena setelah matahari terbenam hari ini, kamu tidak akan pernah melihat kemewahan lagi seumur hidupmu. Aku berdiri, merapikan kerah blazerku. Ayo, tim. Kita berangkat. Jangan biarkan mereka menunggu, donatur utama pesta mereka. Kami berjalan keluar ruangan dengan langkah tegap. Mario di kiriku, Sinta di kananku. Kami bukan seperti rombongan istri yang mau melabrak suami. Kami seperti eksekutor yang berjalan menuju tiang gantungan. Pesta akan segera dimulai. Dan aku adalah tamu kehormatannya. Mobil sedan hitamku meluncur mulus memasuki lobi The Grand Royal Hotel. Bangunan megah bergaya Eropa klasik ini berdiri angkuh di pusat Jakarta, tempat di mana kaum elit menghabiskan uang mereka untuk sekadar pamer eksistensi. Hari ini, suamiku, ralat, calon mantan suamiku, mencoba menjadi bagian dari mereka dengan menggunakan uang curian. Parkir di area VIP, Mario. Aku tidak mau jalan jauh. Perintahku. Baik, Bu. Setelah mobil terparkir, aku tidak langsung turun. Aku meminta Mario untuk mengecek situasi di dalam restoran melalui live feed kamera CCTV yang aksesnya sudah kami minta secara khusus dari manajer hotel, yang kebetulan adalah klien lama perusahaan ayahku. Koneksi dan relasi adalah senjata yang tidak dimiliki Rafa. Dia hanya punya nyali kosong. Di layar tablet Mario, aku melihat mereka. Mereka duduk di meja bundar paling strategis. Tepat di tengah ruangan di bawah lampu gantung kristal raksasa. Rafa duduk di kursi utama, persis seperti raja kecil. Dia mengenakan jas yang kuyakin baru saja dia beli di butik lantai dasar menggunakan kartuku. Di sebelah kanannya, Bianca, si pelakor itu, duduk dengan gaun merah menyala yang terlalu terbuka untuk acara makan siang, menempel manja di lengan Rafa. Di sebelah kirinya, Ibu Hesti, mertuaku, sedang sibuk memotret makanan dengan ponsel barunya, yang juga pasti dibeli dengan uangku. Lihat tingkah mereka, Bu, ujar Mario sambil menggelengkan kepala. Mereka memesan King Alaskan Crab, caviar, dan 3 botol Dom Perignon. Itu makan siang paling mahal yang pernah saya lihat untuk ukuran 3 orang. Aku tersenyum miris. Biarkan mereka kenyang, Mario. Orang yang perutnya kenyang biasanya otaknya lambat berpikir. Itu akan memudahkan kita. Sistem bank sudah siap? Tanyaku lagi. Siap. Status kartu.
Aktif untuk gesekan kecil, tapi akan otomatis declinet dan memicu silent alarm begitu total tagihan dieksekusi di kasir utama. Ayo kita masuk. Kami turun dari mobil. Aku berjalan di tengah, diapit Sinta dan Mario. Langkah kakiku menggema di lantai marmer lobi hotel. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Rasa sabar yang kutahan selama bertahun-tahun kini berubah menjadi energi murni yang siap meledak. Kami tidak langsung menuju meja mereka. Aku memilih duduk di area lounge yang posisinya agak tinggi dan tertutup partisi kaca satu arah. Dari sini, aku bisa melihat mereka dengan jelas, tapi mereka tidak bisa melihatku. Aku ingin menikmati pertunjukan ini dari kursi VVIP. Di meja sana, Rafa mengangkat gelas tingginya. Aku bisa mendengar samar-samar suaranya karena suasana restoran yang tidak terlalu ramai. Untuk kita, seru Rafa lantang, tidak peduli dengan tatapan tamu lain. Untuk hidup baru yang mewah. Dan untuk Bianca sayang yang makin cantik. Makasih, sayang. Bianca mencium pipi Rafa. Kamu emang hebat banget. Nggak kayak istri tua kamu itu. Katanya kaya, tapi pelitnya minta ampun. Masa kamu suami direktur cuma dikasih jatah bulanan? Darahku mendidih mendengar sebutanku di bawah-bawah. Jangan bahas dia, timpal Ibu Hesti sambil mengunyah daging steak wagyu dengan rakus. Mulutnya belepotan saus. Perempuan itu memang tidak tahu diri. Sudah untung dinikahi anak ibu yang ganteng ini. Harusnya dia bersyukur, bukan malah ngatur-ngatur keuangan suami. Istri itu tugasnya nurut, bukan jadi bendahara. Tenang, Bu, Rafa menepuk tangan ibunya. Mulai sekarang, ibu nggak usah mikirin uang. Kartu ini, Rafa melambaikan kartu hitamku di udara, adalah kunci brankas kita. Limitnya unlimited. Valerie nggak akan berani macem-macem. Kalau dia marah, aku tinggal ancam cerai. Dia itu bucin banget sama aku, Bu. Dia takut jadi janda. Aku tertawa kecil di balik persembunyianku. Dia pikir aku takut jadi janda, bisikku pada Sinta. Sinta menyeringai. Dia lupa kalau janda kaya raya itu status paling diincar laki-laki seJakarta. Waktu berlalu. Piring-piring kotor mulai diangkut. Wajah mereka terlihat merah padam karena pengaruh alkohol mahal. Tawa mereka makin keras dan makin norak. Pengunjung meja lain mulai menatap risih. Manajer restoran tampak gelisah, tapi dia menahan diri karena tahu aku sedang mengawasi. Akhirnya, momen itu tiba. Rafa melambaikan tangan dengan angkuh. Bill, teriaknya. Seorang pelayan senior datang membawa nampan kecil berisi tagihan tertutup kulit. Rafa tidak membukanya. Dia tidak mengecek rinciannya. Dengan gaya sok kuasa yang memuakan, dia langsung meletakkan kartu hitamku di atas nampan itu. Nggak usah pakai PIN, langsung gesek saja. Tips buat kamu 2 juta, masukkan sekalian, katanya sombong. Pelayan itu mengangguk sopan, meski aku melihat kilatan jijik di matanya melihat tingkah Rafa. Pelayan itu membawa kartu dan tagihan ke mesin kasir yang berada tak jauh dari meja mereka. Aku menahan napas. Mario mengecek tabletnya. Transaksi sedang diproses. 3, 2, 1. Di kasir, pelayan itu memasukkan kartu ke mesin EDC. Layar mesin berkedip. Bunyi bip panjang terdengar menyakitkan telinga. Pelayan itu mengerutkan kening. Dia mencoba menggosok chip kartu itu ke celananya, berpikir mungkin kotor, lalu memasukkannya lagi. Bip panjang lagi. Pelayan itu tampak bingung. Dia berjalan kembali ke meja Rafa. Maaf, Pak, kata pelayan itu sopan tapi tegas. Kartunya tidak bisa digunakan. Declined. Tawa di meja itu berhenti seketika. Rafa melotot. Apa? Nggak mungkin. Itu kartu black card prioritas. Limitnya miliaran. Kamu jangan sembarangan ya. Coba lagi. Sudah dicoba 2 kali, Pak. Muncul keterangan do not honor, jawab pelayan itu. Mesin kamu yang rusak itu, bentak Ibu Hesti. Anak saya ini orang kaya. Jangan bikin malu ya. Bianca mulai terlihat gelisah. Dia melirik kiri kanan, menyadari beberapa tamu lain mulai memperhatikan keributan itu. Mas, coba kartu yang lain, bisiknya. Rafa tampak panik. Dia merogoh dompetnya.
Tentu saja kosong. Kartu kredit pribadinya sudah limit semua buat judi. Dia hanya punya kartu debit dengan saldo sisa 200.000 rupiah. Coba lagi. Saya bilang coba lagi. Rafa berdiri, menggebrak meja. Wajahnya merah padam. Saya kenal pemilik hotel ini. Kalau kamu nggak bisa gesek kartu itu, saya pecat kamu. Pelayan itu, yang sudah mulai kehilangan kesabarannya, mengangguk kaku. Baik, Pak. Mari ikut saya ke kasir biar Bapak lihat sendiri. Rafa berjalan gontai menuju kasir, diikuti tatapan cemas Bianca dan Ibu Hesti. Dia melihat sendiri pelayan memasukkan kartu itu ke mesin lain. Kali ini, mesin itu tidak hanya berbunyi bip. Mesin itu mengeluarkan struk kecil dengan tulisan merah di layarnya, dan secara otomatis sistem keamanan hotel berbunyi nyaring. Alert, stolen card reported. Suara alarm kecil tapi tajam dari mesin edisi itu, membuat Rafa mundur selangkah. Ini salah sistem. Gagap Rafa. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Kepercayaan dirinya yang setinggi langit tadi runtuh dalam hitungan detik. Manajer restoran, Pak Hendra, yang sudah menunggu aba-aba, kini melangkah maju dengan wajah dingin. Di belakangnya, 2 orang security bertubuh kekar bersiaga. Mohon maaf, Pak. Suara Pak Hendra terdengar berat dan mengintimidasi. Sistem bank baru saja mengonfirmasi bahwa kartu yang Anda pegang dilaporkan sebagai kartu curian. Kami harus menahan kartu ini dan juga Anda sampai pihak berwajib datang. Apa? Curian? Teriak Ibu Hesti yang menyusul ke kasir. Sembarangan. Itu kartu menantu saya. Istrinya yang kasih. Kalau begitu, silakan minta istri Bapak datang ke sini untuk membayar tagihan sebesar 75 juta rupiah ini, kata Pak Hendra sambil menunjuk angka di layar kasir. 75 juta. Wajah Rafa pucat pasi. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan jika dia menjual ginjalnya saat ini juga, prosesnya tidak akan secepat itu. Saya bisa jelaskan? Rafa gemetar. Dia mencoba mengambil ponselnya untuk menelponku. Aku melihatnya menekan namaku di layar. Ponselku bergetar di saku blazerku. Aku membiarkannya. Angkat, Valerie. Angkat sialan, umpat Rafa panik. Tapi hanya suara operator yang menjawabnya. Bianca mulai histeris. Mas, katanya kamu kaya. Bayar dong. Malu dilihatin orang. Diam kamu, bentak Rafa pada selingkuhannya. Stres membuatnya kehilangan kendali. Kamu pikir gampang? Ini pasti salah paham. Salah paham gundulmu, teriak seorang tamu di meja sebelah yang merasa terganggu. Kalau nggak punya duit jangan gaya-gayaan makan di sini, Mas. Bikin ribut saja. Rasa malu mulai merayapi mereka seperti semut api. Ibu Hesti mulai pura-pura memegangi dadanya, taktik andalannya kalau terdesak. Aduh, jantung ibu aduh. Tapi tidak ada yang peduli. Security makin merapat, memblokir jalan keluar. Rafa terperangkap. Dia, yang 5 menit lalu merasa sebagai raja dunia, kini tampak seperti tikus got yang tersudut. Harga dirinya hancur lebur. Dia dipermalukan di depan wanita yang ingin dia kesan, di depan ibunya yang gila hormat, dan di depan publik yang memandangnya jijik. Dari kejauhan, aku menyesap moktailku sampai tetes terakhir. Waktunya Soume, Mario, Sinta, kataku sambil berdiri dan merapikan blazerku. Serangan psikologis selesai, gumam Mario. Mentalnya sudah hancur 50%. Sekarang saatnya kita hancurkan sisanya. Aku melangkah keluar dari area lounge, suara hak sepatu tinggiku mengetuk lantai dengan irama yang mantap. Ta, 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 bunyi yang akan menjadi lonceng kematian bagi sandiwara mereka. Suasana restoran yang tadinya bising oleh omelan Rafa dan tangisan palsu Ibu Hesti, mendadak hening ketika aku melangkah masuk ke area utama. Aura yang kubawa berbeda. Aku tidak datang sebagai istri yang menangis terseduh-seduh meminta suami pulang. Aku datang sebagai pemilik kuasa. Rafa adalah orang pertama yang melihatku. Matanya membelalak lebar, campuran antara rasa takut dan harapan naif. Dia pikir aku datang sebagai penyelamat. Valerie. Sayang, teriak Rafa. Dia mencoba menerobos blokade security untuk menghampiriku. Syukurlah kamu datang. Lihat ini,
Mereka gila. Mereka bilang kartumu curian. Cepat bilang sama mereka kalau kamu yang kasih kartu ini ke aku. Bayar tagihannya, nanti kita bicarakan di rumah. Betapa menyedihkannya. Bahkan di saat terdesak seperti ini, dia masih berani memerintahku. Dia masih berpikir dia memegang kendali atas diriku. Aku berhenti tepat 2 meter di hadapannya. Aku menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan datar yang dingin. Bianca, yang berdiri di belakang Rafa, menatapku dengan sinis, tapi ada ketakutan di matanya melihat penampilanku yang jauh lebih stunning dari bayangannya tentang istri tua yang membosankan. Sayang, panggil Rafa lagi, suaranya mulai goyah karena aku tak kunjung menjawab. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Siapa kamu? Tanyaku tenang. 2 kata itu menghantam ruangan itu seperti petir. Hah? Kamu gila ya? Aku suamimu. Rafa? Serunya bingung. Suami? Aku tertawa renyah, tawa yang kubuat-buat agar terdengar menyakitkan. Aku menoleh ke arah Pak Hendra dan para pengunjung yang menonton. Maaf semuanya atas keributan ini. Pria ini memang pernah saya kenal, tapi sepertinya dia mengalami delusi akut. Valerie, jangan bercanda. Bayar ini sekarang. Ibu mau pingsan nih. Teriak Ibu Hesti, bangkit dari akting sakit jantungnya karena tidak sabar. Bayar? Aku menaikkan satu alis. Kenapa saya harus membayar pesta pelakor dan mertua yang hobi menghina saya? Kalian makan enak, minum enak, bersenang-senang di atas penderitaan saya, lalu minta saya yang cuci piringnya? Mimpi. Bianca maju selangkah, wajahnya merah pada menahan malu. Tante, jaga mulut ya. Mas Rafa itu direktur perusahaan. Uangnya banyak. Ini cuma masalah teknis kartu bank. Direktur? Aku menatap Bianca dengan tatapan kasihan. Kamu percaya dia direktur? Jelaslah. Dia beliin aku tas, apartemen, berlian, tantang Bianca. Aku memberi isyarat tangan pada Mario. Mario, tolong berikan edukasi gratis pada nona manis ini. Sepertinya dia butuh pencerahan. Mario maju, menyalakan tabletnya dan menghubungkannya secara nirkabel ke layar TV besar yang ada di dinding restoran, fasilitas yang biasanya dipakai untuk presentasi bisnis. Dalam sekejap, layar besar itu menampilkan data yang membuat semua orang ternganga. Data pertama, ucap Mario lantang, layaknya presenter berita. Di layar muncul surat PHK dengan kop perusahaan tempat Rafa dulu bekerja. Tanggalnya jelas, 1 tahun yang lalu. Alasannya, indisipliner dan ketidakmampuan mencapai target. Rafa Pratama sudah dipecat setahun lalu. Jadi Nona Bianca, direktur, yang kamu banggakan ini sebenarnya adalah pengangguran yang bangun siang setiap hari. Jelas Mario. Suara kasak-kusuk mulai terdengar dari para pengunjung. Bianca menatap layar itu dengan mulut terbuka. Dia menoleh ke Rafa. Mas, ini bohong kan? Kamu bilang kamu punya proyek jembatan. Rafa gagap, wajahnya pucat seperti mayat. Itu rekayasa. Valerie memalsukan itu. Data kedua, potong Mario tanpa ampun. Layar berubah menampilkan mutasi rekening bank Rafa. Saldo terakhir, Rp150.000. Dan deretan transaksi merah, judi online slot Zeus, judi bola, karaoke plus. Ini adalah kemana perginya uang yang selama ini saya transfer untuk modal usaha. Kataku tajam, menatap lurus ke mata Ibu Hesti. Ibu bilang Rafa butuh modal? Ternyata modalnya buat judi, Bu. Dan Ibu juga ikut menikmatinya. Kan? Ada transfer rutin ke rekening Ibu setiap Rafa menang judi. Ibu Hesti terbungkam. Wajahnya yang tadi garang kini menciut ketakutan. Rahasia dapurnya terbongkar di depan umum. Dan data ketiga, yang paling menarik. Lanjutku. Layar menampilkan sertifikat kepemilikan mobil mewah yang dipakai Rafa, dan sertifikat apartemen yang ditinggali Bianca. Semuanya, tanpa terkecuali, tertulis jelas, pemilik, Valerie Kusuma. Mobil yang kamu bawa itu milikku, kataku pada Rafa. Lalu aku menatap Bianca. Dan apartemen mewah tempat kamu tidur dengan suamiku? Sewanya dibayar pakai uangku. Berlian yang kamu pakai? Dibeli pakai kartu kredit tambahanku. Tas yang dipegang Ibu Hesti?
Itu koleksi lama saya yang hilang dari lemari. Bianca mundur terhuyung. Dia menatap Rafa dengan tatapan jijik yang murni. Jadi selama ini kamu miskin? Kamu nggak punya apa-apa. Bianca, dengerin aku dulu. Rafa mencoba meraih tangan Bianca. Lepasin, jerit Bianca histeris. Dia melepaskan tas branded di bahunya dan melemparnya ke wajah Rafa. Dasar penipu. Kamu bilang kamu yang punya perusahaan. Ternyata kamu cuma parasit. Kamu bohongin aku. Kamu yang matre. Balas Rafa tak mau kalah, kepanikannya berubah menjadi amarah. Kalau bukan karena uang Valerie, mana mau kamu sama aku? Cukup. Suaraku menggelegar, menghentikan drama picisan mereka. Aku melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapan Rafa yang kini terlihat sangat kecil. Sudah selesai sandiwaranya, Rafa? Kamu sudah puas berpesta? Sekarang mari kita bicara soal realita. Ucapku dingin. Kamu mencuri kartu ATM-ku pagi ini. Itu terekam CCTV rumah dan CCTV lobi hotel saat kamu menggunakannya. Kamu memalsukan tanda tanganku untuk menggadaikan rumah warisan ayahku senilai 2 miliar ke rentenir ilegal. Buktinya asli ada di tas Sinta sekarang. Mata Rafa membelalak hampir keluar. Dia tidak menyangka aku tahu soal sertifikat rumah. Itu rahasia terbesarnya. Kakinya lemas seketika. Dia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Valerie, ampun. Suaranya bergetar, air mata mulai menggenang. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata ketakutan. Aku hilaf. Val, jangan lapor polisi. Kita bicara baik-baik. Aku suamimu. Ingat janji pernikahan kita? Janji pernikahan? Aku mendengus jijik. Kamu sudah melanggarnya sejak detik pertama kamu tidur dengan wanita ini. Kamu sudah melanggarnya saat kamu mencuri uangku untuk judi. Kamu bukan suamiku lagi. Kamu cuma kriminal yang kebetulan tinggal di rumahku. Aku menoleh ke Sinta. Sinta mengangguk dan mengeluarkan sebuah map merah. Dia melemparkannya ke hadapan Rafa yang berlutut. Itu surat gugatan cerai. Tanda tangani nanti di sel tahanan, kata Sinta tegas. Polisi, seruku lantang. Dari pintu depan, 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap. Mereka didampingi oleh kepala keamanan hotel. Rupanya Sinta sudah mengoordinasikan waktu masuk mereka dengan sangat presisi. Saudara Rafa Pratama, ucap salah satu polisi sambil memegang borgol. Anda kami tangkap atas dugaan pencurian, pemalsuan dokumen, dan penggelapan aset. Anda berhak diam, tapi segala yang Anda katakan akan kami gunakan di pengadilan. Enggak mau. Ibu tolongin Rafa. Rafa meronta seperti anak kecil saat polisi menarik tangannya ke belakang dan mengklik borgol besi yang dingin itu. Ibu Hesti menangis meraung-raung, memeluk kaki polisi. Jangan bawa anak saya. Anak saya orang baik. Istrinya yang jahat. Dia yang menjebak anak saya. Ibu Hesti, sela Sinta tajam. Sebaiknya ibu diam. Atau kami juga akan memproses ibu sebagai penadah uang hasil kejahatan judi online anak ibu. Buktinya sudah lengkap. Mendengar ancaman penjara, Ibu Hesti langsung melepaskan kaki polisi itu dan mundur ketakutan. Dia memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada membela anaknya. Betapa rapuhnya loyalitas mereka. Dan kamu, aku menunjuk Bianca yang sedang berusaha kabur diam-diam lewat pintu samping. Tunggu di situ. Manajer hotel pasti ingin bicara soal tagihan 75 juta ini. Karena Rafa sudah ditangkap dan asetnya saya bekukan, kamulah satu-satunya yang ikut menikmati makanan ini yang masih bebas. Bayar tagihannya, atau kamu yang cuci piring di sini sebulan. Wajah Bianca pucat pasi. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Rafa diseret keluar oleh polisi, melewati kerumunan orang yang menyorakinya. Dia menatapku terakhir kali, tatapan memelas yang penuh keputusasaan. Valerie, tolong. Aku hanya membalasnya dengan lambaian tangan kecil. Selamat menikmati Hotel Prodeo, sayang. Di sana makanannya gratis. Kok, cocok buat kamu yang pengangguran. Saat pintu mobil polisi tertutup membawa suamiku pergi, aku merasakan beban bertonton terangkat dari pundakku. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa sedih.
Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Aku berbalik menatap Mario dan Sinta. "Selesai?" tanya Mario. "Belum," jawabku sambil tersenyum penuh arti. "Ini baru pembersihan sampah. Sekarang saatnya aku mengambil kembali apa yang jadi milikku dan membangun ulang kerajaanku tanpa benalu." Setelah drama penangkapan Rafa di hotel yang mengguncang itu, aku tidak langsung pulang untuk beristirahat. Justru, perang yang sesungguhnya baru akan dimulai di lini pertahanan terakhir mereka, rumahku. Aku tahu persis bagaimana jalan pikiran licik Ibu Hesti. Saat Rafa diseret polisi, wanita tua itu berhasil lolos dari hotel karena polisi fokus pada pelaku utama. Dan aku yakin 100%, dia tidak akan lari ke rumah kontrakannya yang sempit. Dia pasti akan lari ke rumahku. Tujuannya satu, menjarah apapun yang bisa dia bawa sebelum aku kembali. "Mario, percepat laju mobilnya. Kita tidak boleh kalah cepat dari maling tua itu," perintahku dari kursi belakang. "Siap, Bu," jawab Mario sambil menginjak pedal gas lebih dalam. Mobil kami melesat membelah jalanan Jakarta yang mulai sore. Di sampingku, Sinta sedang sibuk menelpon tim legalnya untuk mengurus penyitaan aset dan perlindungan rumah. "Valerie, tetangga sebelah rumah, Bu Yuni, baru saja kirim pesan WhatsApp ke grup komplek," kata Sinta sambil menunjukkan layar ponselnya. "Katanya ada keributan di depan rumahmu. Mertuamu sedang berteriak-teriak memanggil tukang angkut barang." Aku tersenyum sinis. Sudah kuduga. Dia mau menguras isi rumahku. Dia pikir karena anaknya ditangkap, dia berhak atas harta gono gini? Dasar tidak tahu malu. Sesampainya di depan gerbang komplek perumahan elit kami, aku melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih sekaligus ingin tertawa. Di depan pagar rumahku yang tinggi, sebuah truk bak terbuka yang reot sedang parkir. Ibu Hesti terlihat sedang menyeret koper besar dan beberapa lukisan mahal keluar dari pintu utama. Dia berteriak-teriak memerintah sopir truk itu. "Cepat angkat. TV yang di ruang tengah itu juga ambil. Sofa kulitnya sekalian," teriak Ibu Hesti dengan panik. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh keringat. Dia seperti tikus yang sedang menyelamatkan diri dari kapal karam. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Ada Bu Yuni, Bu Risa, dan Bu Kartika. Mereka berbisik-bisik melihat kelakuan Ibu Hesti yang barbar. Mobilku berhenti tepat di depan truk itu, menghalangi jalan keluar. Aku turun dengan anggun, masih mengenakan blazer merah marunku yang menyala, lambang kemenangan. Mario dan Sinta turun mendampingiku, ditambah 2 orang security komplek yang sudah kami hubungi sebelumnya. "Sedang mau pindahan, Bu?" tanyaku lantang. Suaraku menggema di jalanan komplek yang hening. Ibu Hesti terlonjak kaget. Dia menjatuhkan vas bunga kristal yang sedang dipeluknya. Prang! Vas seharga 5 juta itu pecah berkeping-keping di aspal. "Kak, kamu." Ibu Hesti menunjuk wajahku dengan tangan gemetar. "Dasar menantu durhaka. Kamu jebloskan suamimu ke penjara, sekarang kamu mau usir ibunya juga. Di mana hati nuranimu? Hah?" Ibu Hesti langsung memainkan kartu andalannya, playing victim. Dia sengaja berteriak keras agar tetangga mendengar. "Tolong! Tolong saya!" jerit Ibu Hesti kepada Bu Yuni dan tetangga lain yang menonton. "Lihat perempuan ini, dia kaya raya tapi kejam. Dia memfitnah anak saya supaya bisa selingkuh sama asistennya. Sekarang dia mau menguasai semua harta anak saya dan mengusir saya yang sudah tua renta ini." Bu Yuni dan tetangga lain tampak bingung. Mereka memang selama ini hanya tahu citra Rafa sebagai pengusaha sukses yang dibangun oleh kebohongan suamiku. "Mbak Valerie, kok tegas sekali sama orang tua?" celetuk Bu Risa pelan, termakan akting Ibu Hesti. Aku menarik napas panjang. Inilah saatnya. Aku tidak akan membiarkan narasi palsu ini beredar. Aku berjalan mendekat ke arah kerumunan tetangga, berdiri tegak dengan dagu terangkat. "Ibu-ibu sekalian," kataku dengan suara tenang namun tegas. "Mohon jangan tertipu dengan air mata buaya wanita ini. Kalian ingin tahu kenapa suami saya, Rafa, ditangkap polisi siang ini? Jangan percaya dia. Dia pembohong," potong Ibu Hesti histeris. Aku memberi isyarat pada Mario. Mario dengan sigap mengeluarkan pengeras suara portabel, Toa, yang memang sudah kami siapkan di bagasi. "Gila? Mungkin.
Tapi menghadapi orang gila harus dengan cara gila juga. Bapak-bapak, ibu-ibu warga kompleks sekalian. Suaraku menggema lewat pengeras suara, membuat semua orang di jalan itu menoleh. Siang ini, suami saya, Rafa Pratama, ditangkap karena mencuri kartu kredit saya, memalsukan tanda tangan saya untuk menggadaikan rumah ini ke rentenir senilai 2 miliar rupiah, dan menggunakan uangnya untuk berjudi online serta membiayai apartemen pelakor. Suasana hening seketika. Hening yang mencekam. Bu Yuni menutup mulutnya karena kaget. Sopir truk bak terbuka itu bahkan berhenti mengangkat kursi dan menurunkan barang itu kembali. Apa? 2 miliar? Judi? Bisik tetangga-tetangga ngeri. Bohong. Itu fitnah. Ibu Hesti maju hendak menampar wajahku. Namun, sebelum tangannya menyentuh pipiku, tangan kekar seorang sekuriti komplek menahannya. Dan wanita ini, lanjutku sambil menunjuk Ibu Hesti yang meronta-ronta. Dia bukan korban. Dia adalah penadah. Dia menerima aliran dana hasil kejahatan anaknya setiap bulan. Dia tahu anaknya pengangguran selama setahun, tapi dia bersekongkol menutupi fakta itu dari saya demi gaya hidup mewahnya. Barang-barang yang dia coba angkut ke truk itu semua barang yang saya beli dengan uang saya sendiri, bukan uang anaknya. Enggak, itu punya Rafa. Rafa yang beli, bantah Ibu Hesti. Sinta, tunjukkan buktinya, perintahku. Sinta membuka map besarnya dan memperlihatkan selembar kertas besar, hasil cetak foto sertifikat rumah dan faktur pembelian barang-barang elektronik yang semuanya atas namaku. Sinta menunjukkannya kepada Bu RT yang baru saja datang tergopoh-gopoh. Ini buktinya, Bu RT, jelas Sinta profesional. Rumah ini 100% milik Ibu Valerie warisan orang tuanya. Rafa tidak punya hak 1% pun. Dan barang-barang ini juga dibeli dari rekening pribadi Ibu Valerie. Tindakan Ibu Hesti yang mencoba membawa barang-barang ini sekarang bisa dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Bu RT, seorang wanita parubaya yang tegas, mengangguk paham. Dia menatap Ibu Hesti dengan pandangan jijik. Bu Hesti, tolong jangan bikin malu komplek kita. Turunkan barang-barang itu sekarang atau saya panggil polisi lagi. Ibu Hesti terpojok. Wajahnya merah pada menahan malu. Tetangga yang tadinya kasihan kini menatapnya dengan sinis. Cibiran mulai terdengar. Ih, amit-amit ya. Udah tua, anaknya maling, ibunya maling juga. Pantesan gayanya selangit, ternyata duit mantu. Malu-maluin banget sih. Namun, penderitaan Ibu Hesti belum selesai. Tiba-tiba, 2 buah mobil SUV hitam berbadan besar dengan kaca gelap berhenti mendadak di depan rumah, memblokir jalan truk. 4 orang pria bertubuh kekar, berwajah garang, dan berkulit gelap turun dari mobil itu. Mereka bukan polisi. Mereka adalah debt collector alias penagih utang dari pihak rentenir ilegal tempat Rafa meminjam uang. Aku tersenyum tipis. Rupanya berita penangkapan Rafa menyebar cepat. Para rentenir ini pasti panik aset jaminan mereka, rumah ini, bermasalah hukum, jadi mereka datang untuk mengamankan situasi. Mana yang namanya Rafa Pratama? Teriak salah satu pria itu, suaranya menggelegar menakutkan. Di tangannya ada sebuah tongkat bisbol. Ibu Hesti yang tadinya garang melawan tetangga, kini menciut seperti kerupuk disiram air. Kakinya gemetar hebat. Rafa nggak ada. Rafa ditangkap polisi. Cicit Ibu Hesti ketakutan. Pria itu menatap Ibu Hesti, lalu beralih menatapku. Kamu istrinya? Tanyanya padaku dengan nada mengancam. Suamimu utang 2 miliar sama bos kami. Jatuh tempo minggu depan. Kalau dia di penjara, kamu yang bayar. Atau rumah ini kami sita sekarang juga. Aku menatap pria itu tanpa rasa takut sedikitpun. Sinta maju selangkah, menunjukkan kartu pengacaranya. Maaf, Pak, kata Sinta tegas. Klien saya, Ibu Valerie, tidak pernah menandatangani surat utang tersebut. Tanda tangan di surat perjanjian kalian adalah palsu. Kami sudah melaporkan pemalsuan dokumen ini ke Polda Metro Jaya sejam yang lalu. Jadi secara hukum, surat utang kalian batal demi hukum karena cacat administrasi dan mengandung unsur pidana penipuan. Pria itu melotot marah. Saya nggak peduli hukum. Pokoknya duit bos saya balik. Urusan Bapak adalah dengan Rafa Pratama sebagai peminjam pribadi,
Bukan dengan Ibu Valerie atau aset rumah ini, lanjut Sinta tenang. Rumah ini sekarang dalam perlindungan kepolisian sebagai barang bukti kasus penipuan suami istri. Kalau Bapak maksa masuk atau menyita, Bapak akan berhadapan dengan polisi yang sedang menuju ke sini untuk olah TKP lanjutan. Mendengar kata polisi dan melihat bukti laporan yang ditunjukkan Sinta, para penagih utang itu berpikir dua kali. Mereka tahu mereka rentenir ilegal, berurusan dengan polisi resmi akan merugikan bisnis mereka. Pria itu mendengus kesal, lalu menoleh ke Ibu Hesti yang sedang berusaha sembunyi di balik truk. "Hei, nenek tua," bentak pria itu. "Kalau anakmu dipenjara, berarti kamu yang harus tanggung jawab. Mana barang berharga? Sini serahkan." Ibu Hesti menjerit saat pria itu merampas tas tangan bermerek, yang sebenarnya palsu, dari tangannya. "Jangan, itu tasku," jerit Ibu Hesti. "Ini buat bayar bunga utang anakmu bulan ini." Pria itu membongkar tas Ibu Hesti, mengambil dompet, ponsel, dan perhiasan emas yang dipakai Ibu Hesti. Cincin di jari Ibu Hesti ditarik paksa. "Sakit. Tolong." Ibu Hesti menangis meraung-raung meminta tolong padaku. "Valerie, tolong Ibu. Bayarin utang Rafa. Kamu kan kaya. Kasihan Ibu." Aku hanya bersedekap dada, menatapnya dingin. "Maaf, Bu. Uang saya hanya untuk keluarga saya. Dan sejak detik ini, Ibu bukan keluarga saya lagi." Para penagih utang itu mengambil semua perhiasan dan barang berharga yang melekat di tubuh Ibu Hesti sebagai cicilan bunga, lalu pergi meninggalkan ancaman. "Bilang sama anakmu di penjara, utangnya tetap jalan. Kalau dia keluar, kami habisi dia." Setelah mobil rentenir pergi, Ibu Hesti terduduk lemas di aspal. Barangnya habis dijarah, harga dirinya hancur di depan tetangga. Sopir truk sewaan tadi juga ketakutan, dan langsung kabur tanpa membawa barang, apa-apa karena tidak mau terlibat masalah. "Silakan pergi dari rumah saya," usirku dingin. "Bawa baju-baju bekasmu yang ada di koper itu. Jangan pernah injakan kakimu di komplek ini lagi." "Valerie, Ibu mau tidur di mana?" ratapnya. "Kontrakan Ibu sudah habis masa sewanya besok. Ibu nggak punya uang." "Itu bukan urusan saya," jawabku. "Mungkin Ibu bisa minta tolong sama Bianca?" "Oh iya, dia juga sedang sibuk cari uang buat bayar tagihan hotel 75 juta. "Satpam, tolong antarkan ibu ini keluar dari gerbang komplek," perintahku pada security. Dua security itu mengangkat Ibu Hesti yang lemas, memapahnya, setengah menyeretnya, keluar dari halaman rumahku. Tetangga-tetangga menatapnya dengan gelengan kepala. Tidak ada yang simpati. Karma telah bekerja dengan instan dan brutal. Aku melihat punggung mertuaku yang menjauh, menghilang di balik gerbang komplek, sendirian, miskin, dan terhina. Persis seperti nasib yang dia doakan untukku dulu. Aku berbalik menatap rumah megahku. Rumah ini akhirnya bersih. Bersih dari parasit, bersih dari kebohongan, dan bersih dari energi negatif. "Ayo masuk," ajakku pada Mario dan Sinta. "Kita pesan makanan enak. Aku lapar sekali setelah melihat pertunjukan sirkus tadi." Langit Jakarta perlahan gelap, tapi hatiku justru terasa sangat terang. Babak penghakiman telah selesai. Kini saatnya menata ulang puing-puing hidupku menjadi istana yang baru. Waktu adalah hakim yang paling adil. Dia tidak pernah terburu-buru, tapi dia selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya. 1 tahun telah berlalu sejak hari di mana aku meledakkan bom kebenaran yang menghancurkan hidup Rafa dan komplotannya. Pagi ini, udara di balkon apartemen baruku di Singapura terasa segar. Ya, aku memutuskan untuk pindah sementara ke sini untuk mengurus ekspansi bisnis, properti internasional milik keluargaku. Rumah lama di Jakarta masih ada, tapi kujadikan kantor cabang agar aku tidak perlu teringat kenangan buruk di sana. Aku duduk menikmati croissant dan kopi, sambil membaca laporan bulanan yang dikirim Mario. Mario kini bukan sekadar asisten. Aku mengangkatnya menjadi manajer operasional karena loyalitas dan kecerdasannya yang luar biasa. "Berita pagi, Bu Bos," suara Mario terdengar ceria lewat video call di tabletku. "Saham perusahaan kita naik 15% sejak peluncuran proyek baru di Bali. Investor sangat percaya pada kepemimpinan Ibu." "Bagus, Mario.
Bonus akhir tahunmu kusiapkan, jawabku tersenyum. Dulu, senyumku terasa berat. Sekarang, senyum adalah hal termudah yang bisa kulakukan. Oh ya, Bu, ada kabar terbaru soal mereka, kata Mario. Nadanya sedikit berubah menjadi lebih serius namun ada nada geli di sana. Apakah ibu mau dengar? Atau mau ku skip saja? Ceritakan, kataku santai. Anggap saja hiburan pagi. Baiklah. Kita mulai dari Tuan Muda Rafa. Mario membuka datanya. Rafa divonis 5 tahun penjara atas pasal berlapis. Pencurian dalam keluarga, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Karena aku menolak mencabut laporan dan menolak mediasi damai, hukum berjalan tegak lurus. Kabar terakhir dari orang dalam kami di lapas, Rafa menjadi pesakitan yang paling menyedihkan. Karena dia tidak punya uang untuk membeli perlindungan atau fasilitas di penjara, dia menjadi babu bagi narapidana lain yang lebih senior. Mantan direktur yang sombong itu kini menghabiskan harinya mencuci baju tahanan lain dan membersihkan WC penjara demi mendapatkan sebungkus rokok atau mie instan. Tubuhnya kurus kering, wajahnya kusam. Tidak ada lagi sisa-sisa ketampanan yang dulu dia banggakan. Dia sering menangis di pojokan sel, meratapi nasib, dan berkali-kali mencoba mengirim surat padaku, surat-surat yang langsung dibakar oleh Sinta tanpa pernah kubaca. Lalu, bagaimana dengan sang primadona, Bianca? Tanyaku sambil menyesap kopi. Mario menampilkan sebuah foto yang diambil diam-diam. Foto seorang wanita dengan seragam SPG, Sales Promotion Girl, rokok yang sedang menawarkan dagangan di pinggir jalan yang panas dan berdebu. Wajahnya terlihat tua dan lelah, make-up tebalnya luntur oleh keringat. Bianca hancur total, Bu, lapor Mario. Setelah insiden di hotel, dia dikejar-kejar manajemen hotel untuk ganti rugi. Dia terpaksa menjual semua barang brandednya, yang ternyata sebagian besar palsu yang dibelikan Rafa, dan dia diusir dari apartemen karena Rafa berhenti bayar sewa. Namanya sudah masuk daftar hitam di lingkaran sosialita Jakarta, karena dicap sebagai pelakor miskin. Sekarang dia tinggal di kos-kosan petak di daerah kumuh, kerja serabutan jadi SPG rokok di jalanan. Pacar barunya? Tukang ojek yang sering memukulinya kalau setoran kurang. Karma instan. Aku menatap foto itu tanpa rasa kasihan. Dia wanita muda yang punya pilihan untuk bekerja halal, tapi dia memilih jalan pintas dengan menghancurkan rumah tangga orang. Sekarang dia sedang menapaki jalan panjang dan terjal yang dia pilih sendiri. Terakhir, Ibu Suri Hesti. Mario menghela napas. Ini yang paling tragis, Bu. Setelah diusir dari komplek, dia sempat luntang-lantung menumpang di rumah kerabat jauhnya, tapi diusir lagi karena ketahuan mencuri uang belanja. Sekarang dia sakit-sakitan. Stroke ringan. Dia tinggal di sebuah gubuk liar di pinggiran rel kereta api. Hidup dari belas kasihan tetangga sekitar yang tidak tahu masa lalunya. Para rentenir masih sering menerornya, jadi dia hidup dalam ketakutan setiap hari. Dia sering terlihat bicara sendiri, memanggil-manggil nama Rafa dan nama ibu, berharap dijemput pulang ke rumah mewah. Aku terdiam sejenak. Hening. Rasa dendam itu sudah hilang. Yang ada hanya rasa keadilan yang terpenuhi. Mereka menuai badai yang mereka tabur sendiri. Aku tidak perlu mengotori tanganku lebih jauh. Tuhan dan semesta sudah bekerja dengan caranya yang misterius dan presisi. Cukup, Mario. Terima kasih infonya, kataku menutup topik itu. Tutup buku masa lalu. Fokus ke masa depan. Siapkan tiketku pulang ke Jakarta minggu depan. Aku ingin mengunjungi makam ayah dan ibu, berterima kasih karena mereka memberiku kekuatan untuk melewati ini semua. Siap, Bu. Sampai jumpa di Jakarta. Layar tablet mati. Aku berdiri, berjalan ke pinggir balkon, memandang cakrawala Singapura yang modern. Dulu, aku berpikir duniaku berakhir saat tahu suamiku berkhianat. Aku berpikir aku adalah korban yang malang. Tapi ternyata, pengkhianatan itu adalah cara Tuhan menyelamatkanku dari masa depan yang suram bersama orang yang salah. Rasa sakit itu adalah proses metamorfosis. Aku, Valerie, bukan lagi ulat yang lemah. Aku telah menjadi kupu-kupu bersayap baja yang terbang tinggi. Aku kaya, aku bebas, dan yang paling penting, aku bahagia dengan caraku sendiri. Aku meraba dadaku,
Tempat di mana dulu rasa sakit itu bersarang. Kini kosong. Lega. Selamat tinggal, masa lalu, bisikku pada angin yang berhembus. Terima kasih sudah mengajarkanku bahwa cinta terbaik adalah mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Aku berbalik masuk ke dalam apartemen mewah itu, siap menyambut hari baru dengan senyuman kemenangan yang abadi.